Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sukacita sekali bisa kembali bertemu dengan saudara-saudari, walaupun hanya secara virtual, tetapi di dalam roh, ya kita bersama-sama datang berhimpun menikmati Tuhan. Siang hari ini kita akan bersekutu, dan yang akan bersekutu dengan kita adalah Saudara Kenny. Halo Saudara Kenny, selamat bergabung kembali. Amin. Halo Saudara Steve, puji Tuhan bisa kembali bergabung. Amin. Saya juga pertama-tama mengucapkan salam damai sejahtera kepada seluruh saudari para pendengar podcast. Amin. Senang bisa membagikan firman Tuhan menjadi supply, menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Kenny atas kehadirannya. Saudara-saudari, sebelum kita masuk ke dalam persekutuan firman, saya ingin membacakan terlebih dahulu porsi untuk pembacaan Alkitab kita, yaitu di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 39. Ini adalah porsi yang akan kita sekutukan, dan dari porsi ini kita mengambil topik yaitu harus makin giat bersidang. Ya, katakan harus makin giat bersidang. Kemudian di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, sana dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dipuji Tuhan, ini adalah ayat yang akan menjadi dasar persekutuan kita hari ini. Selanjutnya kita akan bersama-sama menikmati persekutuan yang disampaikan Saudara Kenny. Terima kasih, silahkan Saudara Kenny. Baik, puji Tuhan. Saudari, saya pertama-tama memuji dan menyembah Tuhan oleh karena kedaulatannya kita bisa masuk ke dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 39 di dalam pembacaan Alkitab kita. Dan khususnya saya lebih lagi memuji Tuhan karena pembahasan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan harus makin giat bersidang. Ya. Diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 25. Di sini ada satu kalimat yang perlu kita highlight, kita perlu renungkan sama-sama, yaitu ada sebuah peringatan. Dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saya memuji Tuhan mengapa? Karena pandemi 2 tahun ini sedikit banyak, ya bahkan mungkin banyak, mengubah cara pemikiran, cara bersikap bagi setiap orang Kristen. Mengingat memang kita sejangka waktu diharapkan bisa beribadah dari rumah ke rumah atau dari rumah sendiri, sehingga setelah 2 tahun ini, sehingga kondisi mulai lebih kondusif, kita mulai bisa beribadah. Banyak orang Kristen saya mendengar memilih lebih baik tetap beribadah sendiri saja. Ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan ayat ini. Dan ini berkata justru kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mengapa, saudari? Karena Allah memberikan kasih karunia kepada kita justru lebih kaya, lebih limpah di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Memang Allah adalah Allah yang penuh kasih karunia. Dia memberikan kasih karunia secara individu, di mana persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Tetapi Tuhan juga memberikan berkat atau kasih karunia yang jauh lebih berlimpah di waktu kita secara korporat, kita di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Mengapa saya berkata demikian? Mari kita melihat ada satu fakta di dalam Alkitab. Khususnya saya mau mengangkat kisah di dalam Yohanes pasal 20. Di sana ada satu kisah yang manis, di mana adalah ketika Tuhan bangkit dari kematian. Di hari itu
Maria Magdalena datang ke kuburan Tuhan. Singkat cerita, oleh karena kedambaan dari Maria Magdalena, dia begitu mendambakan ingin ketemu Tuhan, membuat Tuhan harus menunda kepergian dia kepada Bapa, keterangkatan dia kepada Bapa, untuk bertemu dengan Maria Magdalena. Ini sangat manis bukan, saudara? Tetapi Yohanes pasal 20 tidak berhenti sampai di sana. Di perikop berikutnya, Yohanes pasal 20 menceritakan ada sebuah pertemuan, yaitu murid-murid Tuhan. Mereka sedang berkumpul, ya, di hari pertama minggu itu. Mereka berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Mereka takut pada orang Yahudi. Tapi pada waktu itu, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Wah, ini sungguh berlimpah. Mereka ketakutan. Mereka berkumpul. Tapi tiba-tiba Tuhan datang, perkataan pertamanya adalah menghibur mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian setelah itu, dia menunjukkan tangannya, lambungnya, dan murid-murid kembali bersukacita karena melihat Tuhan. Lalu apakah Tuhan berhenti sampai di sana? Tidak. Tuhan melanjutkan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lalu dia berkata dan mengembusi mereka dengan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara-saudari, sungguh limpah. Tuhan tidak hanya menghibur mereka, Tuhan bahkan memberikan amanat. Tuhan mengutus mereka. Dan Tuhan memberikan mereka bekal yang luar biasa. Yaitu dirinya sendiri sebagai Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Apakah berhenti sampai di sana? Tidak. Lalu Tuhan berkata, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Luar biasa bukan, saudari? Tidak hanya dihibur, tidak hanya menerima Roh Kudus, bahkan mereka diberikan sebuah kuasa. Kuasa untuk mengampuni, kuasa untuk menyatakan dosa orang. Inilah kelimpahan di dalam pertemuan ibadah. Dan kita melihat ada satu murid Tuhan yang tidak hadir pada pertemuan itu. Dia mungkin merasa kumpul bersama-sama lebih resiko. Dia pergi, yaitu Thomas. Dia kehilangan berkat yang berlimpah ini. Maka, saudara-saudari, kita melihat, memang Tuhan merindukan kita juga setiap hari datang pada secara pribadi. Setiap pagi kita boleh datang pada Tuhan. Tetapi kita tidak boleh hanya satu sisi saja. Kita perlu sisi yang lain, yaitu tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dengan demikian, kita akan menjadi orang Kristen yang paling diberkati. Bukan hanya punya berkat secara individu, tapi kita juga menikmati berkat secara korporat. Demikian saya sharing firman Tuhan hari ini. Semoga memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Kenny atas persekutuannya. Saya juga sangat diberkati dengan apa yang baru saja disampaikan. Ya, kembali mengingatkan saya, saudara-saudari, bahwa Tuhan memberikan anugerah, ya, Tuhan memberkati kita dalam perkara rohani, diberikan dalam dua aspek, ya, yaitu dalam aspek individu dan dalam aspek korporat. Ya. Saya sangat terkesan satu hal, saudara-saudari, bahwa kita bisa berdoa, bisa membaca Alkitab sendiri, dan kita juga bisa menerima berkat. Tetapi saudara-saudari itu belum lengkap, ya, karena ada aspek berkat rohani yang lain yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu secara korporat, ya, dan itu diberikan adalah ketika kita berhimpun bersama dengan kaum beriman. Jadi saudara-saudari, artinya kita tidak boleh hanya memperhatikan aspek rohani secara individu tetapi mengabaikan yang korporat. Kita juga tidak bisa hanya memperhatikan yang korporat tetapi mengabaikan yang individu. Artinya saudara-saudari, kedua-duanya ini harus seimbang. Ya, kita menuntut Tuhan secara individu, tetapi kita juga harus menuntut Tuhan secara korporat. Sehingga hasilnya kita akan mendapatkan berkat Tuhan yang berlimpah. Ya. Tentu saja di sini adalah berkat dalam aspek rohani. Ya. Jadi saudara-saudari, semoga berita ini juga mendorong kita, ya, untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, kalau masih ada saudara-saudari yang masih merasa lebih nyaman di rumah, mungkin lebih nyaman
beribadah secara virtual, cobalah saudara-saudari, ya sekali waktu datanglah ke dalam perhimpunan ibadah yang diadakan secara fisik ya atau tatap muka. Sana saudara-saudari akan benar-benar merasakan bahwa ya justru hanya di tengah-tengah saudara-saudari bersama-sama dengan kaum beriman yang lain, kita bisa menikmati kelimpahan Tuhan dengan tidak terbatas ya. Kita akan menikmati kelimpahan Tuhan yang diberikan dengan limpahnya. Nah, semoga ini yang mendorong kita boleh ada satu peralihan ya, peralihan dari kehidupan gereja secara Zoom, secara online ke dalam penghidupan gereja yang tatap muka ya, di mana kita bersama saudara-saudari berhimpun bersama datang menikmati Tuhan. Puji Tuhan, kita akan menutup persekutuan kita. Saya minta sekali lagi saudara Kenny boleh memimpin kita dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih kami memuji akan firman-Mu. Amin. Oh Tuhan, Kau adalah Tuhan yang memberkati kami. Amin. Memberikan kasih karunia yang berlimpah. Amin. Tidak hanya di dalam aspek pribadi kami, Ya. tapi bahkan di dalam pertemuan ibadah. Amin. Tuhan, Kau sendiri menampakkan diri-Mu. Ya. Kau mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Kau Amin. mengaruniakan Roh Kudus kepada kami. Bahkan Amin. Kau memberikan kuasa kepada kami. Amin. Tuhan, jangan biarkan kami tertipu oleh segala perkara, segala situasi. Biarlah Amin. firman Tuhan sungguh menjadi kekuatan bagi kami. Kami Amin. bersyukur situasi saat ini Tuhan mulai lebih kondusif, sehingga kami bisa melaksanakan firman-Mu, yaitu tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Tuhan, kami terus mohon Kau jaga setiap saudara-saudari para pendengar podcast. Jaga tubuh kami, jaga seluruh antero diri kami, agar kami bisa memiliki waktu untuk menikmati segala berkat-Mu. Kami Amin. berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, pemberi kasih karunia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara Kenny atas persekutuannya hari ini. Semoga di waktu yang lain bisa hadir kembali membagikan firman Tuhan. Juga kiranya bagi saudara-saudari pendengar, persekutuan hari ini kembali mendorong kita untuk tidak menjauhkan diri ya, dari pertemuan-pertemuan ibadah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, persekutuan kita sampai di sini. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus